Ini saya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Rohmadi, saya Irham, seorang pengajar di Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan lain-lain lah ya. Oke, lebih lanjut ini sosial media saya. Terus apa saja yang nanti bakal kita coba untuk pelajari bareng, yaitu kita nggak hanya sekedar berbicara ya Mas Romadi atau menjadi pembicara, tapi kalau bisa pemateri. Jadi ada materi, ada praktik secara langsung di mana nanti kalau bisa teman-teman yang lain juga bisa nyoba gitu di tempatnya masing-masing gitu. Kemudian bikin desain cepat, pakai apa nanti kita coba pelajari juga. Terus aturan posting di media sosial, ini juga penting sekali sahabat-sahabat tahu bagaimana kita tahu algoritma dan lain sebagainya. Oke, langkah 1, pilih nama situs Anda. Apakah teman-teman juga udah terbiasa dengan hal ini gitu? Kita udah tahu situs apa sih gitu. Misalnya saja posnu.id gitu ya. Posnu.id. Ini oke, bahwasanya kalau kita bisa lihat di sini, di situs kita ini ada nama domain ya, nama domain dan juga ekstensi. Jadi udah jelas. Jadi kalau orang nyari ya alamatnya ke sini semua, alamat resminya. Lalu bagaimana sih cara kita untuk kemudian mendapatkan alamat tersendiri atau disebut juga dengan domain, nama atau alamat itu, dan juga kemudian kita menyewa hostingnya gitu. Nah, bahasa lain ini teman-teman semuanya kalau tahu bahwa ada istilah hosting dan domain. Ini ya, hosting dan domain. Apa sih itu gitu ya? Kalau sebuah website itu kan ada istilah seperti ini. Kalau domain itu nama atau alamat dari website, sahabat-sahabat semuanya. Sedangkan hosting adalah tempat atau server untuk penyimpanan gitu ya. Untuk menaruh semua file agar bisa diakses secara 24 jam gitu. Dan hal ini kita nggak mungkin bikin sendiri gitu. Kita harus sewakan gitu. Kita harus tempatkan di tempat yang sekiranya udah aman dan kita tidak perlu maintenance yang ini ya. Jadi kita cukup untuk menyewanya kalau untuk hosting untuk sebagai penyimpanan. Kemudian PR kita bagaimana sih kemudian kita bikin nama yang sekiranya mudah untuk dikenal. Kalau Posnu ya udah jelas Posnu gitu ya. Tidak macam-macam, nggak posnuofficial.id, sahabat Posnu dan lain sebagainya. Cukup Posnu dan kemudian ekstensinya apa gitu ya. Nah, inilah yang kemudian ketika di awal kita penting sekali untuk memilih nama situs gitu ya. Oke, yang kedua udah. Baru kemudian di sini ada istilah install free SSL atau ini dengan WordPress ya. Ini ntar kita bakal ini. Nah, bagaimana kita nyarinya? Kalau biasanya teman-teman mungkin pernah dengar bagaimana kita nyewa hosting atau beli domain gitu ya dengan berapa tahun, setahun, 2 tahun dan secukupnya gitu ya. Dengan pada penyedia hosting gitu, ada rumah web misalnya, ada niaga hoster dan lain sebagainya. Tapi coba di sini kita coba praktekkan ke rumah web deh. Oke, kita cari rumah web, langsung masuk, kemudian ke halaman berandanya. Kita udah lihat ini ya, ada mbak-mbak, terus bawahnya cek domain. Kita nyarinya gimana nih gitu. Misal kita cari dengan nama domain yang mudah untuk diingat gitu ya. Kalau Posnu kan udah ada. Jadi kalaupun kita cari tentu nggak akan muncul gitu kan. Tapi kita coba aja, siapa tahu ada. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Posnu.id ini not available, tidak tersedia. Kenapa? Karena udah ada dan kita udah beli gitu ya. Kita udah sewa, nggak mungkin juga dijual lagi gitu ya. Posnu.id, posnu.com sudah ada. Nah, cari yang memang benar-benar tidak ada teman-teman. Misal di sini kita coba cari Posnu Jabar gitu ya. Posnu untuk daerah DPC Jawa Barat misalnya. Nah, di sini ada. Lalu bagaimana kemudian kita beli ya? Tinggal kalian centang aja gitu. Tinggal dipilih dengan ekstensi.id untuk Indonesia.com untuk komersil.net untuk network, online dan lain sebagainya. Silakan aja gitu. Namun teman-teman jangan terpacu dengan nominal ini. Ini biasanya hanya penawaran, tapi lebih lanjut nanti kita harus lihat secara detail dari sini ya. Apa saja layanan yang perlu kita tahu gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya dengan harga-harga sekian ini, kemudian kita pilih paketnya gitu ya. Di sini ada hosting murah gitu kan. Terus oke, ini 12 bulan pertama gratis domain, jadi nanti kita beli untuk sewa hostingnya seperti itu. Terus yang paling penting teman-teman untuk memperlancar SEO atau pencarian atau indexing Google gitu ya, search engine optimization ya, sistem pencari ya.
yaitu SSL pastinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bandingkan antara web yang sudah ada SSL-nya. SSL itu Secure Socket Layer teman-teman. Jadi SSL itu tandanya itu ini ya, ada tanda gembok yang udah tertutup, yang terkunci. Bahwasanya itu udah ada S-nya. Kalau HTTP kan udah HTTP aja ya, HTTP gitu kan. Jadi Hypertext Transfer Protocol biasanya seperti itu. Kalau ada S-nya adalah secure, berarti udah aman. Dan ketika teman-teman udah include dengan SSL ini, tentu sangat kiranya baik ketika dalam pencarian Google itu ya. Nah, ini ada keterangannya ya, aman dan peringkat di Google yang lebih baik. Ini gratis. Nah, kayak gitu ya. Kemudian nominalnya bisa dilihat gitu kan, dengan berapa tahun untuk sewa domainnya seperti itu. Kemudian hosting, kalau hosting ini tiap tahun ya teman-teman ya. Walaupun setahun ini habis, nanti misal sahabat-sahabat ambil 2 tahun gitu, 2 tahunnya masih berjalan nama domainnya, tapi hosting itu setiap tahun. Jadi setiap tahunnya tetap harus dibayar dengan nominal sekian gitu, sesuai dengan apa yang teman-teman pilih gitu ya. Ini ada keterangan 50.000 per bulan tahun kedua gitu ya. Untuk tahun pertama 17.900 ini karena promo ya. Ini saya tidak bermaksud untuk endorse dari rumah web, tapi ini contoh saja ya. Teman-teman bisa pilih hostinger, niaga hoster dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi contoh saja, saya ada domain nih, namanya Jowo Kode. Dulu saya develop untuk bikin tutorial tentang pengembangan sistem gitu. Cuma domainnya masih hidup, namun hostingnya habis gitu, sewanya. Jadi dengan keterangannya kalau kita bisa lihat di sini, jawokode.com itu not available, dimaksudnya berarti Jawa Kode ini sudah ada yang beli, cuma masa untuk hostingnya perlu diperpanjang. Intinya seperti itulah. Ada istilah suspend dan lain sebagainya. Menurut saya cukup sih terkait dengan itu. Kemudian kita langkah selanjutnya ke CMS. CMS itu Content Management System, sahabat-sahabat semuanya. Kalau kita udah berbicara CMS, tentu berbasis konten dalam pengelolaan. Intinya seperti itu ya. Apalagi tadi udah didukung dengan SSL atau Secure Socket Layer. Tentu ini akan mempercepat web kita. Tapi ini tergantung dari teman-teman akan pilih apa. Di sini saya contohkan WordPress karena banyak sekali yang pakai dan termasuk nomor 1 CMS ya. Jadi itu, terus kemudian nanti juga kita akan gunakan temanya yaitu Astra. Oke, itu kita coba buka si panelnya dari Postnu deh. Nah, ini teman-teman. Sahabat-sahabat semuanya, Postnu ini kan udah ada nih, udah kita beli, webnya juga udah berjalan. Lalu bagaimana sih kemudian bahwa subdomain juga perlu ditambahkan gitu. Kita langsung aja cari sub. Oke. Masuk ke subdomainnya gitu kan. Kemudian misal kita mau bikin subdomain apa namanya, Jabar gitu ya. Jadi berarti nanti akan masuk di root yang ada pada public HTML dengan nama suatu directory atau folder apa gitu. Oke, foldernya adalah Jabar gitu ya. Oke, kita create, kita bikin. Halo, aman ya? Aman mas, aman. Oke, semoga nggak terlalu cepat dan terdengar jelas. Ini tergantung koneksi juga sih, cepat nggak ya. Oke, masuk. Oke, sukses ya, sudah berhasil. Kalau kita lihat, oke, di bawah sini, lokasi dokumen root-nya pada si panel kita, kayak tadi ya, bahwasanya si panel ini bagaimana sih caranya ya, inilah yang kita sewa dari penyedia hosting. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita sewa hosting ini pada penyedia gitu ya. Yang mana nanti di sana akan aman server dan lain sebagainya. Lokasinya ada di sini teman-teman. Kalau bisa di hover ini ada di root home ini gambarnya public HTML/Jabar. Ini saya udah bikin contoh kemarin demo. Oke, kita langsung ke sini misal. Kita cari file manager teman-teman. Ada di files. File manager kalau kita cari, terus kemudian kita masuk ke file dengan nama public HTML. Di sini akan ada folder baru dengan nama Jabar. Kita contohkan saja ya, teman-teman bisa Jatim, Jateng, DKI, dan lain sebagainya. Ini contoh saja. Oke, masih kosong. Ya iyalah, kita belum isi sistem yang ada di sini gitu. Kalau bagaimana dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya, untuk yang kita gunakan yang domain utamanya, kita asli codingan. Jadi saya nggak akan
ajarkan sesuatu hal yang setidaknya teman-teman tidak biasa lakukan gitu. Mungkin ini yang lebih simpel aja ke CMS gitu ya. Oke, kalau ini udah ada, kita kembali lagi. Kita cari dengan nama soft. Ini ya, ada Softaculous. Kalau dilihat di sini, sahabat-sahabat semuanya, ada banyak sekali CMS atau Content Management System dari WordPress, Joomla, dan lain sebagainya. Cuma kita akan pilih WordPress. Ya udah, masuk aja WordPress gitu ya. Oke, kemudian ke install now. Nah, disinilah kita harus jeli bahwasanya di mana lokasi yang bakal kita install WordPress kita, gitu ya. Ini hapus saja biar nggak nanti masuk ke WP, akan masuk secara keseluruhan ke tadi ya. Kita pilih yang mana submenu ya. Submenunya adalah jabar.postnu.id. Kita pilih yang terbaru ya teman-teman, 5.9. Ini adalah versi WordPress terbaru gitu. Kemudian nama websitenya apa? Nama websitenya terserah, kita bikin Jabar gini ya, atau Postnu Jabar. Saya description-nya Jabar web gini, misal aja. Namakan apa? Jabar, misal ya. Ini perlu diisi teman-teman semuanya, nanti akan muncul secara default bahwa nama website sahabat-sahabat semuanya adalah ini, dengan deskripsi ini gitu ya. Oke, ketika kita ingin masuk nanti pakai ini dengan username yang kita udah customize, namanya Jabar, kemudian kita bikin juga untuk passwordnya ya. Oke, di sini good, nggak masalah lah. Sebenarnya bisa lebih, bisa ditambahkan yang lebih kuat, tapi mudah-mudah saja, yang cari mudah aja. Pakai email sahabat-sahabat semuanya, saya pakai ini, email saya, Irham SI Undip ini ya. Terus kemudian, ini nggak usah, kosongin aja. English nggak apa-apa, bahasa Indonesia boleh. Ini kosongin juga nggak apa-apa. Oke ya, jabar.postnu dengan WordPress versi 5.9. Akun udah kita bikin, semoga nggak lupa ya. Kalau saya lupa, diingetin. Oke, kita install. Oke, kita butuh waktu 3 until 4 minutes. Oh, lebih cepat ternyata. Ini ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau kita klik, itu udah jadi. Nah, ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita udah jadi dan install secara cepat ketika ada layanan Softaculous tadi ya, yang ada pada domain kita masing-masing, yang ada pada hosting kita masing-masing, si panel kita gitu ya. Tapi bagaimana sih cara kita mengcustomize biar lebih menarik, tidak pada tampilan yang default kayak gini? Oke. Berarti kita harus kembali ke sini, kemudian kita lihat. Di sini secara URL kalau kita lihat kan wp/admin. Nah, begitulah cara kita untuk masuk ke login pada dasarnya teman-teman. Saya rasa setiap sahabat-sahabat yang udah biasa pakai ini, pakai WordPress tentu pakai login bisa, pakai WP admin juga bisa. Masuk nih kita. Nah, ini keamanan data yang dipakai oleh rumah web ya untuk mengamankan data biar masuk, biar nggak dianggap robot dan lain sebagainya. Saya masukkan dulu. Oke, keamanan datanya udah kita terobos. Kemudian kita masuk dengan identitas yang kita tadi. Semoga nggak lupa dan bisa masuk. Nah, ternyata kita berhasil nih. Oke ya. Kita masuk pada halaman dashboard kita. Ini pertama. Baru kemudian langkah pertama kita cek ke plugin kita, kemudian ke ini ya, ada drop down, klik delete, kita nggak perlu ini ya, kita delete aja, kemudian apply. Oke, udah hilang karena nanti jangan sampai bentrok dengan tema yang bakal kita pilih. Langkah selanjutnya ke theme ini ya, ke theme, appearance, kemudian theme, ke add new, seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya kita bakal pakai Astra starter site gitu ya. Oke, masuk ke sini. Oke. Nah, ini udah ada nih, kelihatan ya paling atas. Lakukan install. Semoga ini di-record ya. Mungkin nanti yang ini lebih detail teman-teman sahabat-sahabat bisa ini. Kalau udah terinstall, lakukan activate biar aktif dan kepake. Intinya seperti itu. Kalau udah seperti ini tampilannya, lakukan get started. Oke.
Oke, kita lihat di sini, build your website now. Teman-teman semuanya, inilah yang kemudian memudahkan kita, selain kita tanpa belajar programming atau coding, kita bisa langsung secara mudah. Karena ada elemen-elemen yang bakal kita ubah secara cuma-cuma, mudah, dengan cara adanya Elementor ini. Elementor. Klik oke ya. Kemudian di sini pilih tema atau template, terserah. Ini adalah fasilitas dari Astra yang bisa kita pilih dengan tadi ya. Jadi ada banyak hal yang mana nanti kita bisa sesuaikan gitu ya. Oke. Ini kayaknya lucu ya teman-teman ya. Kita coba pilih yang ini, ada child care block. Kita tunggu, karena ini isinya gambar tentu agak berat. Oke, kelihatan. Di awal saja pada dasarnya WordPress memberikan kemudahan bagi kita ketika misal upload file, misal di sini ada untuk logo gitu. Karena di sini kan isinya kan bocah gitu ya. Bocah. Oke, mirip. Kemudian ukuran juga ada dan lain sebagainya. Kalau mau di skip juga boleh, tapi kalau kita mau ubah langsung, kita juga bisa. Misal karena di sini upload file isinya masih kosong ya, kita coba di library juga masih belum ada, kita bisa pilih, oke, ini saya udah sediakan logo dari Postnu misalnya. Kita pakai. Nah, secara otomatis di sini dia akan berubah, sahabat-sahabat semuanya. Oke ya? Oke, anggap aja udah. Kemudian continue. Oke, continue lagi. Saya rasa udah, submit build website here. Oke, ini kita tunggu aja karena ada proses instalasi ya untuk membangun ini. Jadi pada dasarnya kita nerapin atau import data dari template yang udah jadi, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Jadi dari template tersebut tentu akan ada gambar, akan ada tulisan, dan dengan page dan lain sebagainya terkait dengan konten yang diberikan. Terus tugas kita ngapain? Tugas kita nanti tinggal customize aja, disesuaikan dengan kebutuhan Postnu dari masing-masing DPC. Intinya seperti itu sih. Gitu. Oke, dan oke, selamat. Kalau udah, kemudian kita coba lihat view your website bisa. Nah, teman-teman, di sini kalau kita udah lihat secara utuh bahwasanya website kita udah ada dan ini udah hitungannya menit aja. Nggak perlu teman-teman harus pelajari codingan script satu persatu. Bisa aja sih saya sampaikan, tapi dalam waktu yang singkat teman-teman mungkin akan bosan dengan rumitnya codingan, tapi dengan ini kita akan mudah. Lalu bagaimana kita mengcustomize? Customize-nya mudah. Jadi klik aja edit with Elementor ini. Gitu ya. Sabar. Oke. Oke, di sini kelihatan ya. Oke, kelihatan. Dan kalau kita bisa lihat, kalau kita ingat kembali bahwasanya sekarang algoritmanya, kalau di SEO, website apapun yang terindeks oleh Google, yang akan diutamakan adalah mobile first index. Ya, sahabat-sahabat. Apa itu? Bagaimana caranya suatu website itu ketika dilihat di tampilan mobile itu responsif. Intinya seperti itu. Dan di WordPress itu sangat amat memungkinkan kita untuk seperti itu, gitu kan. Dan kalau kita lihat di sini ada responsive mode, itu ada untuk ukuran tablet bisa menyesuaikan, ukuran mobile juga sangat bisa menyesuaikan. Jadi inilah yang kemudian sangat amat memudahkan sahabat-sahabat semuanya se-Indonesia, DPC Postnu untuk mengcustomize secara cepat. Tinggal kemudian modalnya ya tadi, hosting aja, sewa gitu dengan nama yang disesuaikan. Oke, ini kita kembalikan dengan ukuran yang semula, kemudian lakukan customize, sahabat-sahabat. Di sini ketika kita klik saja, sebenarnya sudah bisa untuk melakukan perubahan. Jadi kalau mau di ini ya bisa Postnu, karena yang tadi Jabar ya, Jabar, Jawa Barat gitu ya. Terus ini juga ubah juga Poros Sahabat Nusantara atau Postnu Jawa Barat merupakan organisasi gerakan nomor 1 di Indonesia. Anggap aja itu ya. Ini hanya gimmick, hanya ini. Semoga nanti teman-teman bisa ubah secara ini sendiri. Welcome to a Postnu. Gitu.
Yang lain-lain pun sama ya teman-teman, bahkan yang kontak pun juga. Jadi kayak misalnya link gitu, link juga mau kita arahkan kemana juga nanti kemudian kita bisa. Jadi link mau diarahkan ke alamatnya tadi apa, jabar jabar.posnu.id gitu ya misal, atau slash kontak ini. Oke, kalau udah kemudian di sini kan kontak ya, karena kontak. Oke, kontak us. Kemudian kalau udah lakukan update, biar perubahan apapun yang kita lakukan itu berjalan. Intinya seperti itu. Oke, Jabar, ini Tangerang. Oke, sorry Mas. Oke ya, itu lalu ini agak tutup ini. Ini udah tutupan. Oke. Kemudian site setting misal. Site setting kalau kita lihat yang tadi ya, kita lihat di sini ada site identitas. Nah, di sini kan namanya kan masih dengan defaultnya tema ya. Jadi diubah aja, sesuaikan. Saya nggak tahu Posnu Jabar ini ada atau enggak. Coba mungkin nanti bisa diklarifikasi. Oke, ini deskripsinya Poros Sahabat Nusantara, Jawa Barat. Nah, ini ya. Lalu ada site favicon, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Apa itu favicon? Favicon ini ada yang ada di pojokan ini ya. Ada icon kecil ini ya. Ini perlu kita ubah karena di sini masih kosong. Biasanya sih kalau nggak ada pasti defaultnya WordPress gitu. Oke, kita choose image. Kita pilih image mana yang bakal kita pilih. Karena nggak ada, adanya cuma seadanya gini, kita upload. Oke, kita upload. Saya udah siapkan. Klik lagi untuk kita insert. Oke, muncul. Kita tambahkan. Udah ya. Kalau udah ya udah. Update aja. Oke. Kembali. Oke. Kalau kita lihat, misal ya, apa tadi, jabar.posnu.id. Oke, seperti ini ya, sahabat-sahabat. Jadi udah berubah dia ininya juga, terus kemudian favicon yang di pojok itu juga udah. Semoga kelihatan sih. Terus yang lain-lain nanti silakan diedit sendiri. Menurut saya ini sangat teknis. Langsung dari itu, karena udah login ya, kita ke customize. Customize di sini bisa melakukan banyak hal juga. Kalau kita pengen lihat dashboard juga bisa. Misal kalau kita pingin masuk ke dashboard ya, kita bikin konten ya seperti biasanya. Kita ke post gitu ya. Nah, di sini ternyata udah ada post-post yang memang sudah dibikin sebagai contoh dari WordPress itu sendiri. Kalau kita bisa lihat, kita bisa pelajari pada dasarnya sahabat-sahabat semuanya. Kayak gimana sih gaya mereka dalam menulis intinya gitu. Ini ada guide-nya, di skip aja. Ini namanya, judulnya, kemudian ini ada konten isinya, itu. Terus kemudian yang ada di kanan ini biasanya setting yang perlu dilakukan. Oke, kita ke setting. Oke, ini ada paragraf, ada color. Oke, advance, ada HTML anchor, tutup, sorry. Nah, ini sahabat-sahabat. Di sini ternyata ada dua tab, yaitu blog dan juga post. Coba lihat ke post. Di sini kalau kita lihat, ini oke, autornya adalah Jabar. Karena tadi saya bikin dengan nama untuk admin adalah Jabar. Nanti tambahkan aja masing-masing, bisa ada di user ya menunya. Terus ada template, permaling, permaling. Oke, ini arahnya ke link dari post tersebut. Kategori, nah kategori yang sudah ada seperti ini, nanti kita juga bisa bikin kategori sendiri. Ada tag ini sini ya. Kalau nanti kita udah bikin, kita ketikkan keyword pasti akan muncul. Kemudian feature image, di sini feature image dia akan muncul ketika ada di blog ya, tampilan sebelum masuk ke detail. Biasanya seperti itu. Oke, udah. Kita kembali ke mana?
Oke, ke sini ya. Kita bikin postingan deh. Agak berisik lagi ini ya di sini pembangunan. Oke, sini. Poros Sahabat Nusantara. Nggak baca seperti ini. Present. Isinya apa? Isinya oke, kita isi lorem ya, biar ada isinya. Oke, kita copy. Bentar, udah nggak bisa ke atas lagi dia. Oke, masuk ke sini. Tambahkan. Seperti ini ya, sahabat-sahabat semuanya. Oke, tinggal diatur aja besar kecilnya dan lain sebagainya. Saya rasa udah ini semua sih. Nah, di sini ada macam-macam. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Insert before duplicate. Oke. Oke, ini aja ya. Kemudian ke post. Ke post ini kalau sekiranya teman-teman ingin menambahkan sesuatu gitu. Feature image kalau kita tambahkan sini nggak ada. Oke, ini gambar para DPP ini ya, para pengurus ini. Oke, kita tambahkan seperti ini. Like mana ya? Oh, ini untuk mengatur baris. Oke, ini dia. Nah, di sini ada untuk gambar. Ketika diklik, tambahkan upload image. Kita pilih yang tadi. Oke, kita tambahkan seperti ini ya. Kasih aja keterangan sesuai dengan apa pengurus DPP Posnu. Nggak tahu ini sama siapa. Saya adanya gambarnya cuma ini. Oke, kalau udah, ya udah. Yang lain-lain tambahkan ya, kayak ada tag apa gitu. Kalau kategorinya kita di sini ada babies play. Oke, nanti kita pilih babies saja lah, karena kita belum bikin ininya. Publish. Oke. Kemudian view post. Bisa view post. Nah, seperti ini sahabat-sahabat semuanya. Ada dua ya ternyata. Kita bisa push. Oh, nggak perlu karena di sini udah ada gambar. Oke, update. Oke. Oke, cocok. Oke, ini gambar image headingnya. Seperti itu. Kita kembali ke WordPress. Nah, di sini pada dasarnya di post itu ada kategori ya, sahabat-sahabat. Bisa ditambahkan kategori berita gitu misal ya. Slack-nya ini ada di URL, tambahkan berita. Kalau udah ya udah add new aja. Nah, di sini akan nambah gitu. Jadi ketika kita lihat di all post di mana kita tadi udah bikin poros sahabat Nusantara, kalau kita ingin ubah kategorinya juga bisa. Kembali lagi ke sini, kita carilah. Di sini ada dua ya, ada berita juga masuk. Ternyata centangnya bisa dua, kayak gitu. Tinggal diupdate aja. Udah itu aja. Kemudian kita coba. Udah berhasil belum? Update. Oke, kembali ke WordPress-nya. Udah itu aja. Kemudian selain itu user juga pada dasarnya sahabat-sahabat bisa menambahkan tambahan mungkin editor, author dan lain sebagainya. Itu sudah kita coba kembali. Nah, di slide saya selain Astra itu ya, ini prosesnya saya rasa udah cukup untuk ngedit. Nah, ini juga sahabat-sahabat. Kalau kita mau ambil image, sekiranya jangan asal ambil dari Google karena itu biasanya ada lisensi, ada suatu hak cipta yang tidak bisa kita ambil secara paksa gitu ya. Tapi kalau kita ambil dari ini, saya contohkan saja ada dua, yaitu pixels.com dan juga pixabay.com. Saya rasa teman-teman jurnalis juga udah biasa gunakan image-image yang sekiranya nggak ada di lokasi gitu ya. Itu nanti disesuaikan aja gitu. Tinggal kita cari yang mana dan yang pasti di situ
ada yang berbayar, ada yang free. Ambil yang free dari dua hal ini. Oke. Kemudian pemanfaatan Google Ads, sahabat-sahabat, dalam kinerja kita mungkin ke depan untuk menulis, dalam menulis berita dan lain sebagainya, kita nggak mungkin untuk nulis apa ya, di Word kita secara lokal kayak gitu, kemudian digandakan, itu sangat apa namanya, sangat memungkinkan untuk adanya redundance data. Tapi kalau kita bisa gunakan Google Apps itu sangat luar biasa gitu. Jadi misalkan saja untuk presentasi saya gunakan Google Slide ini biar kemudian ketika memang terjadi sesuatu hal itu masih tersimpan di cloud gitu ya, sudah berbasis internet. Intinya seperti itu aja sih. Sama halnya ketika pengerjaan suatu kerjaan yang untuk menghitung gitu, kita bisa gunakan worksheet gitu kan. Kalau untuk dokumen kita bisa gunakan Google Dokumen dan lain sebagainya. Dan ada untuk penyimpanan kita gunakan Google Drive seperti biasanya dan lain-lain. Hal ini kita perlu lakukan. Lalu langkah selanjutnya kalau kita mengingat media sosial, sahabat-sahabat, ya ini. Jadi banyak hal yang perlu kita hidupkan. Kalau saya lihat Instagram dari Posnu aja masih belum tembus 100 gitu. Padahal DPC udah banyak banget dan se-Indonesia. Saya rasa ini perlu untuk hal yang awareness satu sama lain dan sense of belonging, rasa kepemilikan sehingga bisa saling follow. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk kritik dari saya. Itu untuk pemanfaatan sosial media. Lalu bagaimana sih aturan bagaimana suatu postingan ketika algoritmanya itu bisa berjalan dengan baik dan likers dan bisa menjangkau di banyak hal gitu ya. Kalau isu Instagram untuk 2022 kan soal reels ya, soal video gitu. Soal video yang mana bisa menjangkau di luar followers. Tapi kalau kita bisa lihat dari jam kita untuk ngepost, itu ada jam-jam tertentu, sahabat-sahabat. Misalkan saja untuk Instagram, ada Minggu, kemudian Rabu, Kamis, dan juga Sabtu gitu. Ada jam-jam tertentu, ini ada dari jam 11 siang sampai jam 1 siang, ya kan? Kemudian jam 7 malam sampai jam 9 malam, kayak gitu ya. Dan ini via mobile lebih dikhususkan. Terus kemudian ada Facebook di sini. Ini saya ambil dari Cyberia ya, dari Cyberia sebagai referensinya. Kemudian Facebook ini ada dari hari Selasa, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan ini lebih banyak di weekend seperti itu ya. Dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Ya, ini sahabat-sahabat juga perlu cermati juga. Begitu pula Twitter. Kalau Twitter jam 12 sampai jam 1 siang. Untuk lebih khususnya yaitu pada Saturday and Sunday gitu ya. Ini oke, Sabtu Minggu weekend. Oke, postingan jam-jam makan siang ya, lunch everyday. Ada YouTube juga di sini untuk pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya rasa hampir secara keseluruhan lebih ke weekend ya. Kemudian jam 12 siang sampai jam 4 sore, jam 9 siang sampai jam 11 siang kayak gitu. Oke, ini jam-jam tertentu yang memang kita bisa lihat untuk jam postingan. Kadangkala kenapa demikian? Karena kita lihat dari sisi followers ya, sahabat-sahabat ya. Ketika mayoritas Indonesia tentu nggak bisa dibohongi bahwa orang yang akan lihat postingan kita ya jam-jam santai itu ya, waktu makan siang gitu kan, waktu makan malam kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, kemudian tools pendukung ya kita bisa gunakan Bitly ya untuk sarana untuk memendekkan link dan juga Canva. Kenapa saya sebutkan Canva di sini, sahabat-sahabat? Karena Canva saya rasa sangat memudahkan ya. Misalkan saja kalau sahabat-sahabat bisa lihat di browser, oke, kita masuk ke canva.com, silakan masuk bagi yang udah pernah daftar. Kalau belum, login aja dulu, pakai Google emailnya ya, Gmailnya ya. Kemudian kalian pilih apa gitu. Misal di sini saya cari bentar lagi besok harlahnya NU gitu. Sahabat-sahabat Posnu se-Indonesia bakal mau bikin konten, ya udah cari yang NU gitu misal. Ada nggak? Nah, ternyata ada, sahabat-sahabat. Dan di sini, pada kenyataannya kita bisa pilih yang mana aja gitu. Enaknya kan lebih instan ya. Ada yang konsepnya vertikal ya, stand banner kayak gini. Ada yang kotak, ada yang pas kayak gini, ada yang landscape. Terus kemudian ada yang kotak. Tinggal dipilih aja gitu. Misal kita pilih yang kotak nih buat Instagram gitu. Klik aja di situ, kemudian tinggal diubah-ubah gitu, sahabat-sahabat. Jadi nanti mungkin di sini kalian sahabat-sahabat bisa tambahkan sesuatu hal di mana ini juga gratis dan diunduh juga tanpa watermark gitu ya.
Oke, kalau kita lihat di sini banyak elemen yang kemudian bisa kita gunakan, ada teks juga untuk ditambahkan gitu ya. Di sini kalau kira-kira untuk nambahkan logo dan lain sebagainya, sahabat-sahabat juga bisa untuk apa ya, upload ya, unggah ya. Misal di sini masih kosong nih, saya unggah media Postnu ya. Yang mana logonya? Oke, ini misal Postnu, semoga ini benar. Oke, logo Postnu, tarik aja, gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian tinggal sahabat-sahabat kemudian sesuaikan aja sesuai dengan, nah jangan ditarik ini ya. Nah, hanya ada, oke, mengecil. Tapi biar lebih menarik, pada dasarnya sahabat-sahabat bisa tambahkan elemen-elemen khusus. Ini ya. Nah, ini. Untuk warnanya bisa diubah transparan. Nah, ini warnanya. Warnanya apa? Putih nih. Oke. Ini. Gini. Oke. Oke. Oke, besarin juga gak apa-apa. Arahkan. Kayak gini ya, kurang lebih. Jadi beberapa hal kalau kesusahan untuk desain, saya rasa ada solusinya, yaitu Canva. Oke, kembali ke sini dan saya rasa cukup dari presentasi saya.